sejarah Indonesia. Yang kedua, membandingkan karakteristik setiap periode sejarah Indonesia untuk mencari keseimbangan sejarah Indonesia. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang periodisasi sejarah. Periodisasi adalah suatu pembabakan dalam sejarah. Pada umumnya, periodisasi sejarah ini didasarkan pada suatu kejadian yang memiliki sifat aktual atau pada momen-momen tertentu. Yang pertama, zaman prasejarah merupakan zaman di mana manusia belum mengenal tulisan, atau disebut juga zaman praaksara. Yang kedua, zaman sejarah, yaitu zaman di mana manusia sudah mengenal tulisan. Selanjutnya yaitu zaman sejarah. Zaman sejarah terbagi menjadi 3. Yang pertama, zaman sejarah Indonesia kuno. Yang kedua, zaman sejarah Indonesia baru. Dan yang ketiga, zaman sejarah Indonesia modern. Yang pertama yaitu zaman sejarah Indonesia kuno, meliputi sejarah kerajaan-kerajaan bercorak Hindu, Buddha. Zaman sejarah dimulai dengan berdirinya kerajaan Hindu pertama di Indonesia, Kutai di Kartanegara, Kalimantan Timur pada tahun 400 Masehi. Dari sekian banyak yang bercorak Hindu Buddha, ada 2 kerajaan yang memiliki konsep menyatukan Nusantara, yaitu Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Selanjutnya ada masa Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya di bawah dinasti Sayalendra pada tahun 600 sampai 1400. Berciri kedaulatan. Sejarah Kerajaan Sriwijaya dapat diketahui dari Parsati, kedudukan bukit yang berangkat tahun 605, Caka atau 683 Masehi, menggunakan huruf Pahlawan dan berbahasa Melayu kuno. Kerajaan Sriwijaya sangat mengandalkan kebesaran lautnya dengan menguasai lalu lintas laut di Selat Sunda pada tahun 686 dan Selatan Malaka pada tahun 775. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan Buddha terbesar di Asia Tenggara pada waktu itu. Di sini juga terdapat perguruan tinggi yang sangat mengajarkan tentang agama Buddha dengan seorang guru yang terkenal, Mahaguru Dhammakitri. Selanjutnya masa Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit yang mencapai puncak kejayaan pada masa Hasyam Wuruk dengan Pati Besar, Mahapahit, Gajah Mada. Majapahit meninggalkan beberapa karya besar seperti Negara Kartatagama pada tahun 1365 yang terdapat di dalamnya istilah Pancasila, Karang Mampu Para Panca, Kitab Sutasoma yang terdapat di dalamnya ungkapan Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangruah. Artinya walaupun berbeda, satu jua adanya, sebab tidak ada agama yang mempunyai tuan yang berbeda. Pada zaman pemerintah Hasyam Wuruk dan Gajah Mada, inilah peristiwa Sumpah Palapa terjadi. Dengan menggelagar, Gajah Mada mengatakan, "Saya baru akan berhenti berkuasa, maka Palapa, jikalau seluruh Nusantara bertakluk di bawah negara, jikalau Gurun, Saram, Tanjung, Heru, Pahang, Dempok, Bali, Sunda, Palembang, dan Tumasik telah dikalahkan." Selanjutnya ada nilai-nilai Pancasila pada masa Kerajaan Sriwijaya. Pertama, nilai sila pertama. Umat agama Buddha dan Hindu hidup berdampingan secara damai. Yang kedua, nilai sila kedua, terjalinnya hubungan antara Sriwijaya dengan India. Selanjutnya, nilai sila ketiga,
diterapkan konsep wawasan Nusantara. Selanjutnya, nilai sila keempat, Sriwijaya telah memiliki kedaulatan yang sangat luas. Yang terakhir, nilai sila kelima, menjadi pusat pelayanan dan perdagangan. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila pada masa Kerajaan Majapahit. Yang pertama, pengamalan sila pertama. Terbukti agama Hindu dan Buddha hidup berdampingan secara damai. Yang selanjutnya, nilai sila kedua, hubungan baik Raja Hasyamuruk dengan Kerajaan Tiongkok, Ayunda, Campak, dan Kamboja. Yang selanjutnya, nilai sila ketiga, ketuhanan kerajaan khususnya Sumpah Palapa oleh Gajah Mada. Selanjutnya, nilai sila keempat, nilai-nilai musyawarah dilakukan oleh sistem pemerintah Kerajaan Majapahit. Selanjutnya, nilai sila kelima, berdirinya kerajaan yang ditopang kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Zaman sejarah Indonesia baru merupakan zaman berkembangnya kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam, seperti diantaranya Samudra Pasai di Aceh, Kerajaan Demak dan Mataram Islam di Jawa Tengah, Kerajaan Banten dan Cirebon di Jawa Barat, Kerajaan Makassar di Sulawesi Selatan, Kerajaan Ternate dan Tidore di Maluku Utara. Selanjutnya, zaman sejarah Indonesia modern terbagi menjadi kelompok zaman. Yang pertama, zaman penjajahan Barat. Yang kedua, zaman kebangkitan nasional. Yang ketiga, zaman penjajahan Jepang. Yang keempat, zaman pasca Indonesia merdeka. Zaman penjajahan Barat. Yang pertama, pada tahun 1511, Portugis menguasai Malaka atau imperialisasi. Yang kedua, pada tahun 1628 dan 1629, Belanda masuk ke Indonesia abad ke-16 dengan menyerang Batavia. Kekuasaan Banten, Sultan Ageng Tirta. Yang ketiga, Belanda mendirikan sebuah kongsi dagang yang bernama VOC atau Company. Yang keempat, perlawanan bangsa Indonesia. A. Patimura pada tahun 1817. B. Tuanku Imam Bonjol pada tahun 1821 sampai dengan 1837. Yang ke-C, Pangeran Diponegoro 1825 sampai dengan 1830. Yang kelima, pada tahun 1830 sampai dengan 1870, sistem tanam paksa atau Van der Bosch. Selanjutnya, zaman kebangkitan nasional. Yang pertama, pada 20 Mei 1908, Budi Utomo. Yang kedua, pada tahun 1909, Serikat Dagang Islam atau SDI. Yang ketiga, pada tahun 1911, SDI dirubah menjadi SI atau Serikat Islam. Yang keempat, pada tahun 1913, Indiscord Party atau IP. Yang kelima, pada tahun 1927, Partai Nasional Indonesia atau PNI. Yang keenam, pada 28 Oktober 1928, Sumpah Pemuda. Selanjutnya, zaman penjajahan Jepang terjadi bersamaan dengan peristiwa Perang Dunia Kedua untuk menarik simpati rakyat Indonesia agar mau membantu Jepang menghadapi sekutu dalam Perang Asia Timur Raya. Maka pemerintah menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia di kemudian hari, dan untuk merealisasikan janjinya, maka dibentuklah BPU PKI atau Dokoritsu Junbaidi Inkai Ketua KRT, Rajma Widyoningrat Ketua Muda
beranggotakan 60 orang. Selanjutnya zaman pasca Indonesia merdeka. Yang pertama, masa Orde Lama merupakan masa kepemimpinan Insinyur Soekarno. Dimulai sejak ditetapkannya Insinyur Soekarno sebagai presiden tanggal 18 Agustus 1945 ketika sidang PPKI pertama berakhir tahun 1966 setelah terjadi peristiwa G30S PKI. Pada masa awal kemerdekaan ini ternyata Indonesia masih menghadapi Ronggoroh Belanda yang bermaksud menanamkan kekuasaan kembali ke Indonesia, yaitu dengan membantu Nederland Indisch Gilif Anushawan. Yang kedua, kemudian kepemimpinan beralih ke tangan Jenderal Soeharto sejak diterima surat perintah 11 Maret tanggal 11 Maret 1966 dari Presiden Soekarno. Masa Orde Baru berkuasa selama 32 tahun dan akhirnya tumbang pada tahun 1998 setelah terjadi tuntuhan besar-besaran dari masyarakat dan mahasiswa. Yang ketiga, masa reformasi terjadi sejak tumbangnya masa Orde Baru tahun 1998 hingga saat ini. Terakhir, kesimpulan pada masa prasejarah. Pada masa ini setiap manusia Indonesia sudah memiliki konsep ketuhanan secara sederhana berdasarkan tingkat kecerdasan manusia saat itu, yaitu dengan menganggap adanya sebuah kekuatan yang di luar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia yang disebut animisme. Selain itu, manusia prasejarah juga berkeyakinan setiap berbeda-beda memiliki kekuatan gaib yang dapat memberikan pengaruh kepada kehidupannya. Manusia yang disebut dinanisme. Yang kedua, masa sejarah. Pada masa ini kecerdasan manusia sudah berkembang sehingga kehidupan pun berkembang. Manusia sudah memiliki konsep ketuhanan yang lebih maju, yaitu dengan menganut sebuah agama yang mulai berkembang di Indonesia, yaitu Hindu Buddha. Kemudian diikuti berkembangnya agama Islam Nusantara bersama berkembangnya waktu agama yang masuk di Indonesia pun bertambah dengan masuknya agama Katolik dan Protestan. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf bila ada kata salah ataupun kurang-kurang.